Kita buka dengan pantun ya. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Farid Al-Fauzi, mahasiswa Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Prodi Agribisnis semester 8. Saya mau bilang semester 3, takut nanti diprotes sama ini karena teman saya yang jadi enggak, soalnya dari muka itu tidak bisa bohong Mas. Sampean ini sudah semester tua kayaknya. Wah, padahal muka saya masih muda ini. Atau ibunya. Oke, dan selamat datang di podcast yang gadang-gadang podcast saya sendiri ya. Maksud saya podcast kita ya, dimana kali ini diisi oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Prodi Agribisnis ya. Jadi hari ini temanya juga tidak kalah dengan tema-tema yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas mengenai mengenal Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi dan keunikan mahasiswanya. Jadi buat kalian nih yang ragu-ragu mau masuk Fakultas Pertanian UNAS ya, setelah menonton podcast ini insya Allah kalian akan lebih ragu lagi. Maksud saya lebih ragu lagi untuk tidak masuk ke Fakultas Pertanian, artinya lebih yakin lah seperti itu ya. Baik, di sini sudah ada teman ngobrol kita ya. Dia mahasiswa semester 8 Fakultas Pertanian UNAS. Di sini yang menarik, dia kuliah di jurusan ini tapi sekaligus menjadi desainer grafis ya. Di mana hasil-hasil desainnya itu dia jual ke luar negeri ya. Bisa dikatakan TKI swasta karena tidak datang ke sana tapi jualan di sana lah gitu. Ya. Oke. Orangnya itu sudah sangat familiar ya bagi kita, apalagi bagi anak-anak KKN ya, karena dia katanya menjadi ketua KKN ya, ketua kelompok KKN kelompok 9 ya. Iya benar Mas. Iya. Ya, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu siapa? Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Umarela. Saya mahasiswa semester 8 Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Saya seorang petani dan juga freelance desainer grafis. Wah, seperti itu. Freelancer katanya. kurang lengkap. Statusnya gimana? Masih aktif atau tenggang? Aktif Mas, masih karena selalu diisi pulsa. Oke, aktif ya. Maksudnya bukan status itu ini. Oke, baik Kang Kafi, saya manggilnya Kang Kafi aja ya di sini ya. Kang Kafi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih telah hadir ke podcast ini ya. Sebelumnya ini saya ingin bercerita sedikit tentang Kang Kafi nih. Dulu waktu kita kuliah itu, waktu kita pas presentasi itu saya sering banget ya menjadi teman presentasi dari Kang Kafi, dan sering saya jadikan kambing hitam ketika presentasi. Jadi Kang Kafi ketika ada teman yang bertanya itu saya pasti mengatakan bahwa terima kasih atas pertanyaannya, dan dalam kelompok ini kita dalam pembahasan presentasi ini yang lebih banyak mengutarakan argumen mengenai apa yang Anda tanyakan itu Kang Kafi. Jadi baik, untuk pertanyaannya langsung saya serahkan kepada Kang Kafi untuk menjawabnya. Saya selalu melakukan itu agar si Kafi itu semakin tertekan ketika presentasi. Ya, di sini karena hostnya ini sampean, makanya saya ini agak akan terintimidasi kayaknya saya ini. Ya, siap-siap dengan pertanyaan mengintimidasi saya di sini ya. Baik, mungkin teman-teman sudah mengenal ya siapa narasumbernya dan siapa moderatornya ini ya di sini ya. Kalau belum kenal mungkin Mas Subur bisa terterakan nomor WA Kang Kafi di bawah sini nanti ya gitu ya. Baik, masuk ke pertanyaan ya. Pertanyaan pertama mungkin sejak kapan Kang Kafi ini menjadi desainer grafis? Kalau untuk desain saya ya itu ketika masih waktu SMK dulu Mas. Kebetulan saya mengambil jurusan teknik komputer, lalu belajar menjadi seorang desainer grafis. Kalau untuk untuk kenapa saya masuk Fakultas Pertanian, kenapa tidak bisa melanjutkan ke desain grafis saja, karena
memang saya cuma ingin kuliah di Situbondo karena di sini belum ada jurusan desainer grafis, maka saya memilih berkuliah di Fakultas Pertanian di UNARS ini, di Fakultas Pertanian, seperti itu. Oh, jadi menjadi desainer grafis ini sudah mulai SMK. Sudah mulai SMK. Jadi sudah lama ya. Iya, bisa dikatakan profesional desainer grafis. Iya, enggak juga sih Mas, karena masih juga belajar. Oke. Soalnya saya ini juga sering melihat konten-kontennya Rio Purba itu. Jadi katanya kalau sudah lama menjadi desainer grafis, katanya profesional desainer grafis gitu. Iya, enggak juga sih Mas, masih belajar. Pertanyaan nih yang sangat menarik ya dari pembahasan ini. Iya. Kenapa masuk Fakultas Pertanian dan tidak memilih untuk melanjutkan kuliah di bidang desain grafis ini? Karena kan hobinya memang itu ya, senangnya gitu lah. Iya, memang itu salah satu hobi saya. Yang pertama, saya masuk Fakultas Pertanian itu karena memang keinginan pribadi saya, Mas. Terus yang kedua adalah faktor karena memang saya dulu kedua orang tua saya mempunyai keinginan untuk saya melanjutkan kuliah, tapi beliau inginnya di Situbondo saja. Terus faktor yang ketiga karena memang kenapa saya memilih masuk Fakultas Pertanian, karena background orang tua saya itu profesinya adalah seorang petani. Jadi saya ingin membantu beliau, kedua orang tua saya mengembangkan bisnis pertaniannya. Maka dari itu saya masuk Fakultas Pertanian di sini. Baik, ini berarti salah satu alasan dari masuknya ke Fakultas Pertanian ya, adalah didasari oleh orang tua yang adalah seorang petani dan juga keinginan pribadi sebenarnya. Memang keinginan pribadi untuk mendalami ilmu pertanian. Jadi bukan salah jurusan ya. Enggak, bukan salah jurusan. Jadi bagaimana desainer grafis dan juga pertanian itu bisa berjalan secara beriringan seperti itu ya bahasanya ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya Mas, kalau antara desainer grafis dan juga pertanian khususnya, di mana korelasinya, di mana hubungannya, apa kayak gitu kan. Jadi seperti yang kita tahu, katanya sekarang kita sudah masuk ke namanya era industri 4.0 atau 4.0 yang semuanya serba digital dan terkoneksi satu sama lain. Nah, di sini adalah peran dari desain grafis itu sendiri adalah di agribisnis ini, di UNAS ini khususnya, kita diajarkan tidak hanya di lingkup pertanian skala kecil yang seperti orang-orang katakan bahwasanya pertanian itu hanya berkaitan dengan menyangkul kotor-kotoran dan lain sebagainya. Lebih dari itu Mas, kita belajar memasarkan tentang produk-produk pertanian. Nah, jadi di sini fungsi dari kebetulan saya punya skill di bidang desain grafis, saya dapat meningkatkan value atau nilai jual dari suatu produk melalui desain grafis. Karena apa? Suatu produk atau hasil pertanian yang kita hasilkan dari sebuah produksi pertanian itu bisa kita dalam pemasarannya kita lakukan branding. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan value-nya itu. Jadi fungsi desain grafis itu untuk memperbagus atau memvisualisasikan hasil produk pertanian kita untuk kita pasarkan di media sosial, seperti itu Mas. Oh, baik. Berarti secara tidak langsung itu ada korelasi antara jurusan kita ya dengan dipadukan dengan agribisnis desain grafis Anda itu. Maka dari itu kenapa saya juga masuk agribisnis, karena untuk mengembangkan skill desain saya, juga mengembangkan usaha pertanian kedua orang tua saya, seperti itu. Mengacu dari itu ya, dari yang tadi itu dikombinasikan antara desain grafis dan juga pertanian dan juga hasil pertanian ya, dimana hal ini kita bahasnya ke off-farmnya ya, seperti halnya industri yang banyak di Situbondo ini karena dekat dengan laut itu, Rengginang seperti itu. Itu kan pasti ada apa bahasanya itu, ada packingnya gitu, terus ada tulisan. Biasanya kan orang-orang itu ada yang tidak dikasih tulisan, bahkan hanya dikasih. Nah, itu di sana itu peran desain grafis dan bisa meningkatkan value itu. Iya, dari nilai jual produk itu sendiri misalnya itu. Oke, berarti sebenarnya itu sangat berkorelasi ya. Iya, Oke, ini untuk desain grafis sendiri saya percaya ya Anda itu memang sudah desainer grafis profesional ya. Nah, untuk di bidang pertanian atau di bidang jurusan kita sendiri ya, ini pertanyaannya sangat mudah menurut saya ini. Apa sih itu agribisnis ini?
kalau Anda tidak bisa menjawab ini diragukan keagribisnisannya ini. Karena Anda sudah semester 8. Iya, baik. Mungkin secara singkat saja dari kata agribisnis ya. Agri itu pertanian, bisnis itu kan usaha. Jadi dapat diartikan agribisnis itu adalah usaha di bidang pertanian, dan kita dicetak untuk menjadi wirausahawan di bidang pertanian tersebut, seperti itu. Oke, siap. Pertanyaan jawaban yang sangat singkat sekali ya. Ya, yang penting paham seperti itu. Oke, siap. Nah, untuk di prodi agribisnis sendiri itu apa saja yang dipelajari kan? Kita kalau di agribisnis di UNAS itu banyak, Mas. Kita tidak hanya lingkup di skala kecil saja. Kita belajar pemasaran produk, manajemen produksi, ada bagaimana cara menjaga mutu produk pertanian, mutu pertanian, ilmu komunikasi atau strategi marketing dari untuk memasarkan produk pertanian dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, bahkan ada juga kita belajar peternakan dan juga perikanan. Benar sekali ya, seperti yang tadi Mas Kafi itu singgung bahwa pertanian tidak hanya terbatas pada budidaya tanaman saja, tapi ada perikanan, peternakannya. Jadi teman-teman sekalian ya yang ingin masuk ke Fakultas Pertanian tapi ragu-ragu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pertanian itu tidak hanya sebatas mencangkul dan lain sebagainya. Tadi sudah disinggung bahwa ada mata kuliah budidaya peternakan, budidaya perikanan dan lain sebagainya. Manajemen produksi dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke desain dan grafis itu ini. Di balik di mana Kang Kafi itu menjual desain grafisnya gitu loh. Untuk desain grafis itu sendiri saya ingin lebih tahu gitu loh di mana. Ingin lebih tahu. Soalnya untuk desain grafis sendiri itu jualnya di salah satu situs website lah. Istilahnya khusus untuk menjual desain-desain grafis yang kita sebut istilahnya microstock seperti itu. Oke, microstock bisa disebutkan nama microstocknya itu apa kira-kira? Mungkin sekilas kalau di bidang saya khususnya di desain logo dan icon itu ada Shutterstock, ada flat icon dan juga dengan project. Ini sebenarnya bahas desain grafis atau bahas agribisnis? Lo kan tadi itu super niche dari pembahasan ini ya. Katanya kalau di desain ada namanya super niche ya kalau ada. Itu adalah bagaimana mengenal Fakultas Pertanian dan keunikan-keunikannya gitu. Nah, jadi bagi siswa atau siswa SMK, SMA yang memiliki keahlian di bidang ini tapi sedang bingung untuk memilih jurusan gitu, tapi kok tertarik ke pertanian, apakah bisa saya mengkombin? Nah, ini kan sebuah hal yang unik untuk jadi untuk masuk agribisnis itu tidak harus anaknya seorang petani, siapapun itu boleh masuk sebagai seorang wirausahaan di bidang pertanian gitu. Oke. Nah, ini menarik sekali ya di sini. Kalau menurut saya, kenapa Anda tidak melatih seseorang gitu untuk, atau bahkan membuat sebuah pelatihan gitu loh, pelatihan desain grafis di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi gitu loh. Karena di sini salah satu alasannya saya itu saya tidak berfokus pada desain grafisnya itu sendiri, Mas. Saya ingin lebih belajar di agribisnisnya, di pertaniannya. Cuma saya ingat itu satu orang yang saya racuni istilahnya. Saya ajak untuk belajar istilahnya di dunia desain grafis gitu. Siapa itu Mas? Saya sendiri. Ya, buat teman-teman sekalian ya, perlu diketahui saya dulu pernah juga belajar desain grafis ke orang ini ya. Dan saya juga sempat menjualnya ke website luar negeri ya, walaupun tidak sesukses dia, tapi memang karena tidak saya tekuni, saya menekuni di usaha lain lah seperti itu. Tapi sempat memang laku di kayak tadi yang disampaikan di mana Shutterstock. Juga saya juga. Tapi dengar sekarang Mas Farid ini saya ganti yang jadi host itu saya sekarang. Gimana maksudnya ini? Katanya dengar sampai punya usaha pembibitan sekarang. Itu gimana ceritanya? Dari mana Anda belajar pembibitan itu? Kok bisa tertarik menjadi seorang pembisnis di bidang pembibitan? Itu ceritanya seperti apa? Boleh diceritakan, Mas? Ini keluar konteks ini sepertinya ini. Dan apa sedikit untuk biar teman-teman itu tahu kalau kita di agribisnis itu memang benar-benar dicetak menjadi seorang wirausahawan di bidang pertanian.
Oke ya. Ini saya sebagai host dan juga bisa menjawab. Ya baik ya. Perlu saya jawab mungkin ya. Memang saya itu memiliki keinginan untuk menjadi seorang wirausaha. Dan juga saya masuk ke Fakultas Pertanian untuk melengkapi bagian-bagian kecil yang harus saya rangkai untuk menjadi seorang pengusaha gitu. Nah, sekarang saya di semester 8 dan kemarin memiliki kesempatan untuk membuka sebuah usaha setelah saya melakukan riset seperti itu lah Kang. Kalau katanya itu riset, kalau di desain grafis katanya itu riset keywords, riset apa itu long tail, short tail dan lain sebagainya. Itu saya melakukan riset bahwa kebutuhan di desa saya itu adalah bibit gitu lah. Jadi bibit-bibit yang bibit tanaman, baik itu tanaman cabai, tanaman terong ya, dari segala varietas, dari hitavi, antaboga dan lain sebagainya itu dibutuhkan dan tidak memenuhi kuantitas permintaan dari pasar itu. Jadi maka dari itu kemarin saya itu sempat magang di bagian bibit gitu, di bagian pembibitan, tepatnya di P4S ya. itu ya. Murtajaya ya kalau tidak keliru itu ketuanya Bapak Rebus Santoso ya. Berarti karena alasan itu ya Mas, karena kekurangan kuantitas di permintaan pasar, jadi Anda memilih membuka usaha itu. Iya. Berarti memang bisnis di bidang pertanian ini sangat luas sekali, sangat besar sekali potensinya ya. Tidak hanya yang tadi itu disampaikan bahwa cuman harus menanam di lahan gitu. Masih banyak sekali bisnis pertanian dan mungkin nanti akan saya terjun ya memang seperti itu. Seperti hanya yang saya awali ini bisnis pembibitan tanaman ini gitu. Oh iya, ada yang saya lupa Mas, untuk kemarin ya. Saya juga boleh cerita sedikit ini ya tentang pengalaman saya selama menjadi mahasiswa agribisnis. Karena kita di agribisnis UNES ini tidak hanya diajarkan di dalam kelas saja, melainkan kita juga dipaksa atau diarahkan untuk terjun langsung ke lapangan, belajar di sana untuk menambah atau mengembangkan ilmu kita di bidang pertanian. Enaknya itu di sini di UNES itu di agribisnis khususnya dosen-dosen kita itu langsung mengajak kita ke lapangan, menemui seorang wirausahawan yang memang sudah benar-benar sukses dan diajak untuk belajar kepada beliau-beliau seperti itu. Dari pertemuan itu atau dari ajakan dosen tersebut, saya punya suatu cerita, dapat klien seorang wirausahawan melon hidroponik. Kalau tidak salah itu namanya CV Nugrafam. Beliau itu ownernya itu cewek Mas. Ini loh, cewek bisa jadi petani. Sudah menikah belum ownernya itu? Kayaknya sudah menikah. Ya, lanjut. Ya, dari pertemuan itu, dari hikmah yang saya dapat setelah mengikuti pertemuan dengan dosen dengan wirausahawan tersebut, beliau itu kebetulan ingin mengembangkan bisnis melonnya. Jadi beliau itu perlunya branding. Jadi disinilah karena saya punya skill atau punya ilmu sedikit di bidang desain grafis, saya tawarkan ke beliau untuk menjadi seorang pembranding atau yang mendesain produknya agar nilai pasarnya itu meningkat. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang saya malah dijadikan mitranya oleh beliau. Jadi dari pertemuan itu memang kita diajak untuk berkolaborasi dan juga bekerja sama untuk sama-sama saling menguntungkan. Baik. Berarti kita kuliah di UNAS ini selain kita mendapat ilmu, kita juga mendapat jaringan. Iya, jaringan relasi. Jadi penting itu banyak pengusaha sukses yang bisa menuntun kita gitulah kan bahasanya ya gitu. Seperti itu. Kalau mau boleh tahu ini hasil desain saya kemarin bersama mungkin nanti di luar saja ya, agar sampean ini penasaran, takut nanti usaha bibitnya sampean malah ditutup. Malah saya menjadi desainer grafis. Iya. Baik ya, sebagai ini mungkin karena takut kelamaan durasi. Ya, jangan lama. Dan juga tidak bosan menontonnya. Biar kita di calling lagi untuk untuk podcast di sini ya, begitu ya. Mungkin sebagai penutup ya, apa harapan Kang Kafi ya, kita sebagai mahasiswa prodi agribisnis ya, untuk adik-adik tingkat kita ataupun adik-adik yang ingin mendaftar di Fakultas Pertanian, apa harapannya? Begini, kita sebagai generasi muda patutnya
kita sebagai generasi milenial Milenial. jangan takut untuk menjadi petani, karena mindset tentang kotor-kotoran cangkul itu sebenarnya anggapan yang keliru ya, atau kurang benar. Pertanian itu sangat luas. Jadi biar tahu, ayo bergabung sama kita di sini di Di fakultas. ada sebuah kutipan menarik dari yang saya dapat pas waktu maba dulu dari Iya. seorang mantan dosen pertanian juga, namanya Pak Munji. Beliau mengatakan begini, bukan tentang di mana kita kuliah, tapi bagaimana kita kuliah. Bagaimana kita kuliah? Kalau ada yang dekat, kenapa milih yang jauh? Asik. Ini kayaknya nanti bakal jadi konten TikTok lagi. Oke ya, benar banget ya, saya setuju banget dengan kata-kata yang Kavi itu dan juga harapan tadi ya. Ya jadi intinya ya buat adik-adik sekalian ya, rumahnya di sekitar Situbondo khususnya yang juga sambil kerja ya seperti Kang Kavi ini, Bisa. jangan salah memilih kampus dan tidak usah jauh-jauh karena di Situbondo sudah ada UNAS yang siap menjadi ladang menimba ilmu dan lebih-lebih masuk ke Fakultas Pertanian. Sains dan Teknologi untuk bergabung bersama kita Kita. dan melihat wajah-wajah kita. Info juga ya untuk teman-teman yang ingin mendaftar ya, pendaftaran UNAS gelombang pertama sudah dibuka, jadi buruan daftar ya. Oke, saya ucapkan terima kasih Kang Kavi sudah mau hadir di podcast ini Ya, ya. sama-sama. Dan ya sampai jumpa di lain waktu dan semoga sehat selalu, semoga kita di calling lagi ya mungkin ya. Oke, sampai jumpa teman-teman dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.